Oke, Anda udah berbagi satu buku yang judulnya aja, jujur, udah bikin penasaran banget. Jugat Innovation. Haha, iya kan? Langsung tertarik saya. Nah, misi kita di pembahasan kali ini, kita mau coba bongkar ide utamanya. Yang menurut saya, agak radikal ya. Gimana kalau pola pikir yang lahir dari keterbatasan, dari negara berkembang, justru jadi kunci buat kita bertahan dan tumbuh di dunia yang makin kompleks ini? Tepat sekali. Dan ini penting buat digarisbawahi dari awal. Para penulisnya, Naviraju, Jaide Prabu, dan Simon Ahuja, mereka bukan ngomongin soal ngirit biasa ya. Oke. Mereka mengidentifikasi Jugat sebagai sebuah strategi inovasi yang justru meledak. Justru lahir karena adanya keterbatasan. Argumen utama mereka ini cukup menantang. Model inovasi barat yang sangat terstruktur, butuh modal gede, dan kaku. Yang boros. Nah, yang mereka sebut mesin inovasi yang membengkak, itu justru mulai kehilangan taringnya. Oke, mesin inovasi yang membengkak. Saya suka istilah itu. Sebelum kita jauh-jauh, kita bedah dulu deh. Apa sih sebenarnya jugat ini? Kata ini kan mungkin asing ya buat sebagian dari kita. Jugat itu kata dari bahasa Hindi, artinya kira-kira solusi dadakan yang inovatif atau akal-akalan cerdas. Akal-akalan, oke. Ya, semacam seni nemuin jalan keluar yang brilian dengan sumber daya apapun yang ada di depan mata. Biar kebayang, buku ini buka dengan contoh yang kuat banget. Ada seorang pengrajin tembikar di India namanya Mansukh Prajapati. Beliau ini bahkan nggak tamat SMA. Wow, oke. Tapi dari keterbatasannya itu, dia berhasil bikin kulkas dari tanah liat, namanya Mythicool. Tunggu, kulkas dari tanah liat. Betul, dan kulkas ini sama sekali nggak butuh listrik, 100% bisa terurai, dan harganya murah banget buat warga desa. Nah, ini inti dari Jugat. Ngelihat tembok penghalang itu bukan sebagai akhir. Tapi sebagai bahan baku. Tepat, kesulitan diubah jadi peluang. Kulkas tanah liat tanpa listrik. Itu bukan cuma inovasi, itu udah kayak sihir sih. Rasanya contoh ini satu aja udah cukup bikin kita penasaran. Nah, dari sini, buku ini mecahnya jadi 6 prinsip utama. Yuk kita gali satu persatu, karena di sini nih pelajarannya buat kita semua. Oke, prinsip pertama, mencari peluang dalam kesulitan. Ini kayaknya soal mengubah cara kita mandang masalah ya, bukan dihindari, tapi malah dicari. Benar, ini soal pola pikir yang tangguh. Contohnya ada Tulsi Tanti, pengusaha tekstil di India. Bisnisnya tuh keganggu terus sama pasokan listrik yang nggak bisa diandalkan dan mahal banget. Masalah klasik. Masalah yang bisa bikin bisnis manapun lumpuh. Tapi alih-alih dia ngeluh atau pasrah, dia lihat tagihan listrik yang bengkak itu dan mikir, ini peluang. Peluang. Kebanyakan orang mikirnya itu bencana kali ya. Tepat, dia mulai eksperimen, coba-coba pakai turbin angin buat pasok listrik ke pabriknya sendiri. Singkat cerita, eksperimen itu nggak cuma nyelesain masalah listrik dia, tapi juga melahirkan Suzlon. Oh, Suzlon yang itu. Betul, yang sekarang jadi salah satu dari 5 penyedia solusi energi angin terbesar di dunia. Jadi kendala terbesar dia justru jadi bisnis globalnya. Luar biasa. Ini kontras banget ya sama yang sering kita lihat. Buku ini kan nyindir. Gimana banyak perusahaan besar di barat, katakanlah farmasi atau otomotif, kalau ada aturan baru, reaksi pertama mereka malah melobi pemerintah. Betul. Supaya bisa mempertahankan model bisnis lama mereka. Mereka ngelawan perubahan, bukan ngerangkul itu sebagai pemicu inovasi. Persis. Prinsip ini nantang kita semua. Tiap kali Anda ketemu kendala, anggaran dipotong, aturan baru, sumber daya langka, jangan lihat itu sebagai ancaman. Lihat sebagai undangan buat mikir beda, buat berinovasi. Masalahnya itu bahan bakarnya. Contoh, Suzlon tadi luar biasa ya. Gimana masalah jadi peluang. Tapi seringkali kan masalahnya bukan cuma ada kendala, tapi sumber dayanya juga minim banget. Nah, ini nyambung ke prinsip kedua, melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Nah, ini jantungnya inovasi hemat atau frugal innovation. Buku ini kasih contoh yang sangat menyentuh dari Embrace, sebuah startup yang didirikan mahasiswa Stanford. Misi mereka simple tapi ambisius. Bikin inkubator bayi yang terjangkau buat negara berkembang. Kita tahu kan inkubator canggih dari barat harganya bisa $20.000. Mustahil buat klinik di desa. Dan tim Embrace ini, mereka nggak coba bikin versi murah dari inkubator yang $20.000 itu kan? Sama sekali nggak. Justru itu kuncinya. Mereka nggak potong fitur. Mereka bangun dari nol. Berdasarkan kebutuhan paling inti, ngejaga bayi tetap hangat. Oke, jadi solusinya gimana?
Hasilnya itu sebuah kantong tidur kecil, isinya material khusus yang bisa dihangatkan pakai air panas, nggak perlu listrik, portable, dan harganya, ya ampun, cuma sebagian kecil banget dari inkubator konvensional. Wow. Itu menyelamatkan nyawa. Mereka melakukan lebih banyak menyelamatkan lebih banyak bayi dengan sumber daya yang jauh lebih sedikit. Itu pola pikir yang fundamental beda. Mirip kayak yang dilakukan KPIT Commons dengan kit Revolo mereka. Daripada bikin mobil hibrida baru yang mahal, mereka bikin alat yang bisa ngubah mobil biasa jadi hibrida. Dan biayanya rendah. Biayanya rendah dan bisa naikin efisiensi bahan bakar sampai 35%. Dan ini jadi pelajaran penting. Di dunia di mana konsumen makin sensitif harga, sumber daya alam makin tipis, strategi lebih banyak untuk lebih banyak, fitur lebih banyak, harga lebih tinggi, udah nggak relevan. Udah nggak jalan lagi ya? Enggak. PepsiCo di bawah Indra Nui misalnya, dikutip secara sadar, mengadopsi pemikiran Jugat ini, buat bikin produk yang lebih ekonomis, lebih sehat, dan pakai lebih sedikit sumber daya. Ini bukan lagi pilihan, tapi udah keharusan. Nah, buat bisa melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, kayaknya kita butuh kelincahan yang luar biasa ya. Ini nyambung banget sama prinsip ketiga. Berpikir dan bertindak fleksibel. Lupakan deh rencana bisnis 5 tahun yang kaku. Betul. Dunia berubahnya cepet banget. Contoh terbaik dan paling menghibur dari buku ini tuh Haier, produsen alat rumah tangga dari Tiongkok. Oke. Suatu hari, teknisi mereka dapat keluhan dari petani. Mesin cucinya sering macet. Setelah diselidikin, ternyata petani itu nggak pakai buat nyuci baju. Jangan bilang dia pakai buat... Buat nyuci kentang. Serius? Serius. Reaksi perusahaan normal gimana? Mungkin garansinya batal. Atau ngasih tahu cara pakai yang benar. Tapi tim R&D Haier, mereka ngelihat ini sebagai kebutuhan pasar yang nggak terduga. Jadi mereka Balik ke lab dan merancang mesin cuci yang nggak cuma bisa nyuci baju, tapi juga kentang. mesin cuci kentang. Itu brilian. Jadi saya nggak bisa disalahin dong kalau nyoba nyuci durian di mesin cuci saya ya. Tapi tunggu dulu, ini kan Haier, perusahaan raksasa. Kok bisa selincah itu? Biasanya kan ide gila kayak mesin cuci kentang itu mati di rapat komite. Apa yang bikin mereka beda? Pertanyaan bagus banget. Kuncinya di budaya perusahaan. Haier itu memberdayakan teknisi di lapangan buat jadi mata dan telinga perusahaan. Mereka nggak cuma benerin masalah, tapi cari peluang. Ah, oke. Dan yang paling penting, mereka punya budaya yang ngerangkul eksperimen cepat. Ini nyambung ke filosofi gagal dengan murah, gagal dengan cepat, dan sering gagal. Mereka nggak bikin pertaruhan gede jutaan dolar, mereka bikin iterasi kecil, risiko rendah. Mesin cuci kentang itu mungkin awalnya proyek kecil, tapi karena ngejawab kebutuhan nyata, ya berkembang. Nah, ini beda banget sama... Beda banget sama dilema inovator. Kayak Kodak yang nemuin kamera digital, tapi takut ngembanginnya karena bakal ngeganggu bisnis film mereka yang lagi untung-untungnya. Haier nggak takut ngeganggu dirinya sendiri. Dari fleksibilitas Haier yang unik itu, kita pindah ke prinsip keempat yang nyambung banget. Menjaga kesederhanaan. Kayaknya banyak dari kita udah capek ya sama produk yang fiturnya kebanyakan sampai bingung makainya. Tepat. Kompleksitas itu sering dianggap canggih, padahal jenius itu ada di kesederhanaan. Kita balik ke contoh medis. Dr. Satya Jagannathan di India. Dia menghadapi masalah tingginya angka kematian bayi prematur. Oke. Lagi-lagi, masalahnya inkubator $20.000 yang rumit dan butuh perawatan khusus. Solusi jugatnya, dia ngerancang inkubator dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya, meja kayu, penutup dari plexiglass, sama beberapa bohlam 100 watt buat sumber panas. Ini luar biasa. Biayanya pasti jauh lebih rendah kan? Biayanya cuma $100. Dan hasilnya, berhasil mangkas angka kematian bayi di kliniknya sampai separuhnya. Ini kesederhanaan yang canggih. Bukan teknologi rendah, tapi teknologi tepat guna. Siemens juga belajar ini kan? Dengan cara yang sulit, awalnya mereka gagal di pasar negara berkembang karena cuma coba jual versi sederhana dari produk Jerman mereka yang rumit. Baru setelah mereka luncurin strategi smart, simple, maintenance-friendly, affordable, reliable, timely to market, dan ngerancang produk dari nol di sana, baru mereka berhasil. Menarik. Jadi udah ada 2 contoh soal inkubator bayi, dan dua-duanya nantang ide kalau solusi canggih itu harus rumit dan mahal. Pelajarannya jelas. Jangan mulai dari produk yang ada, terus fiturnya dikurangin. Mulai dari kebutuhan inti pengguna.
Dan bangun solusi paling sederhana yang cukup baik di sekitarnya. Dan seringkali cukup baik itu justru yang terbaik. Oke, dari bikin produk sederhana buat pasar yang kurang terlayani, ini bawa kita ke prinsip kelima yang kuat banget, melibatkan kelompok marginal, atau include the margin. Dan buku ini nekenin, ini bukan soal CSR atau amal ya. Bukan sama sekali. Ini soal strategi bisnis yang sangat cerdas. Ini tentang melihat pasar yang selama ini diabaikan sama perusahaan besar. Contoh utamanya Yes Bank di India, didirikan oleh Dr. Rana Kapoor. Mereka secara sadar nargetin segmen masyarakat yang nggak punya akses bank. Petani kecil, pedagang kaki lima. Bank lain ngelihat mereka sebagai resiko. Yes Bank malah ngelihat mereka sebagai Peluang. Hasilnya, mereka bikin model bisnis yang untung banget. Dengan 46% portofolio pinjaman mereka disalurin ke segmen ini. Ada juga contoh Abhinaha, pendiri Zonfi. Dia ngelihat ada 284 juta orang tunanetra di dunia. Dia nggak lihat mereka sebagai penerima bantuan, tapi sebagai pasar baru dengan kebutuhan spesifik. Jadi dia bikin ponsel khusus buat mereka. Nah, itu dia. Paradigmanya diubah. Dari menolong jadi melayani. Dan ini bukan cuma di negara berkembang kan? Betul. Buku ini ngingetin kita, di Amerika Serikat aja ada 60 juta orang yang nggak punya rekening bank atau kurang terlayani sama sistem perbankan. Inovator juga nggak bakal ngabain angka segitu. Mereka bakal lihat itu sebagai peluang triliunan dolar. Buat bikin model bisnis baru yang lebih inklusif dan akhirnya lebih untung. Tepat. Oke, kita sampai di prinsip terakhir nih, mengikuti hati nurani. Jujur ini kedengarannya agak lembut ya buat dunia bisnis yang katanya kejem. Maksudnya apa sih? Ini mungkin prinsip yang paling susah diukur tapi bisa jadi yang paling kuat. Ini tentang ngandelin intuisi, empati, dan hasrat. Bukan cuma data dan spreadsheet. Oke. Contohnya Kishore Biani, pendiri jaringan retail Big Bazaar di India. Dia nggak nyewa konsultan manajemen mahal buat ngerancang tokonya. Dia pakai yang dia sebut akal sehat retail, pemahaman intuitif soal gimana orang India belanja. Dan hasilnya kayak gimana? Toko-tokonya itu nggak terasa kayak supermarket barat yang steril dingin. Sengaja dibuat sedikit kacau, rame, hidup, kayak pasar tradisional India. Sesuatu yang nggak bakal direkomendasiin riset pasar standar, tapi ternyata berhasil banget. Karena nyentuh emosi dan kebiasaan belanja pelanggan lokal. Buku ini bahkan berani nyebut Steve Jobs sebagai contoh utama prinsip ini di barat. Inovasinya kan, kayak iPhone, nggak lahir dari survei atau focus group. Dia pernah bilang, Anda nggak bisa cuma nanya pelanggan mau apa. Pas Anda selesai bikin, mereka udah mau sesuatu yang baru. Itu murni intuisi. Tepat sekali. Dan ini memunculkan diskusi yang menarik sebetulnya. Ya, karena saya setuju soal intuisi. Tapi banyak juga yang bilang pendekatan jenius visioner ala Steve Jobs ini bahaya banget dan nggak bisa ditiru. Bukannya ngabaikan data dan riset pasar itu bisa jadi resep bencana buat 99% perusahaan lain? Tentu saja. Dan buku ini nggak nyaranin kita buat buang data kok. Maksud dari mengikuti hati nurani itu menyeimbangkan antara analisis data yang keras dengan pemahaman empati yang dalam terhadap manusia. Oke, jadi ini soal keseimbangan. Betul, di dunia yang terobsesi sama big data, kemampuan buat ngerasain apa yang bener-bener dibutuhin dan diinginkan pelanggan secara emosional, itu jadi keunggulan kompetitif yang langka. Ini modal lunak, sesuatu yang bangun loyalitas sejati, yang nggak bisa dihitung di laporan keuangan. Jadi setelah kita bongkar ke-6 prinsip ini, rasanya kesimpulan utamanya jelas ya. Jugat ini bukan sekedar soal cari jalan pintas atau ngirit. Ini sebuah pola pikir yang utuh. Sebuah pendekatan holistik untuk berinovasi di dunia yang makin kompleks dan sumber dayanya terbatas. Betul. Dan penting untuk dilihat sebagai pelengkap ya, bukan pengganti total inovasi terstruktur. Perusahaan nggak harus milih salah satu. Buku ini ngasih contoh gimana General Electric, GE, coba menyeimbangkan keduanya. Oh, oke. Mereka masih butuh proses Six Sigma mereka yang super efisien buat produk inti, tapi mereka juga bikin unit-unit yang lebih lincah, yang berjiwa jugat buat ngeksplorasi pasar dan teknologi baru. Mereka butuh efisiensi dan kreativitas sekaligus. Ada satu pemikiran penutup di buku ini yang menurut saya menarik banget. Para penulisnya bilang, semangat jugat ini sebenarnya nggak pernah benar-benar asing buat dunia barat. Tokoh-tokoh kayak Benjamin Franklin atau Cyrus McCormick, para penemu di masa-masa awal Amerika, mereka semua itu inovator jugat sejati. Mereka mecahin masalah nyata dengan sumber daya yang sangat terbatas. Betul sekali. Mungkin yang terjadi adalah semangat perintis itu, ya. Pelan-pelan kekubur.
Di bawah lapisan birokrasi, proses yang kaku, dan ketakutan akan kegagalan. Jadi semangat itu nggak perlu diimpor. Cuma perlu digali lagi. Dan itu meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Dalam pekerjaan atau kehidupan Anda sehari-hari, di mana ada sedikit ruang untuk semangat juga? Di mana ada kendala yang sebetulnya bisa Anda lihat sebagai undangan untuk berinovasi? Di mana Anda bisa melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit? Atau mungkin di mana Anda bisa sedikit lebih percaya sama intuisi Anda untuk menciptakan solusi yang lebih sederhana, lebih elegan, dan lebih manusiawi?